البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ar-Ra'iyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah, yaitu kitab yang berisikan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk di halaman 68 mengenai adab kuburan dan juga kenikmatan yang ada di dalamnya. Jangan pernah punya anggapan atau pemikiran bahwasanya kehidupan kuburan itu sama dengan kehidupan di dunia. Karena alam barzakh itu alam yang jadi jembatan antara dunia dan akhirat. Bahkan sebutkan dalam hadis, awal manazil akhirah. Awal tahapan-tahapan akhirat itu adalah alam barzakh tersebut. Dan alam barzakh ini benar adanya ya. Sebagaimana perkataan Allah SWT, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada alam barzakh sampai hari yang mereka akan dibangkitkan. Itu alam kuburan. Orang-orang awam yang jauh dari ilmu kadang-kala mengira sama, sehingga mereka kalau ziarah kubur membawa bunga, membawa air. Anggapan mereka ketika bunga ditaburkan di atas kuburan itu bisa menenangkan si mayit dalam kuburan. Anggapan mereka air yang dituangkan di atas kuburan itu bisa membuat mereka dingin. Berarti mereka menganggap seakan-akan sama kehidupannya. Itu gagal faham. Mafhum. Pendapat yang kuat sesuai dengan dalil, alamnya berbeda. Kata mereka, katanya diadab, katanya dapat nikmat. Buktinya sehari, 2 hari, 3 hari kita bongkar masih utuh katanya. Karena dia menganggap sama. Kalau dia menganggap alamnya sama, otomatis dia akan mengatakan utuh. Memang zatnya memang utuh, badannya masih utuh memang. Cuman alam yang dia rasakan itu beda gitu loh. Buktinya nanti hadis yang akan kita baca nanti, ketika dimakamkan, dikebumikan, dikuburkan, itu si mayit mendengar gesekan-gesekan sandal orang yang mengantarkannya ketika mereka pulang. Nanti kita lewati. Kita baca dulu. Qala al-mu'allifu asbahullah fitnatun fil qabri dhammun waqi'un wa 'adzabul qabri haqqun bin nadhar. Artinya fitnah di dalam kubur itu, himpitan dan desakan itu benar terjadi. Dhammun itu himpitan, dihimpit. Tekan itu benar terjadi. Wa 'adzabul qabri haqqun bin nadhar. Dan adab di dalam kuburan itu benar adanya dengan apa? Dengan dalil yang ada. Paham ya? Nah, dengan dalil yang ada. Kita lihat apa yang beliau sampaikan di sini. Qala asy-syarihu asbahullah asyara an-nadhimu ghafarallahu lahu wa rahimah fi hadzal bait. Pembikin pantun atau pemilik pantun tersebut mengisyaratkan semoga Allah telah mengampuni dia dan juga merahmati. Ini kembali ke Syekh Abdul Hamid ya. Mengisyaratkan kepada ila ma yata'allaq bil hayatil barzakhiyah haitsu yata'allaq biha salasatu masail. Yaitu mengisyaratkan kepada perkara yang ada kaitannya dengan apa? Kehidupan barzakh, kehidupan dalam kuburan. Haitsu, yaitu dari sisi yata'allaqu biha, ada keterkaitan dengannya salah satu masail, yaitu 3 permasalahan. Jadi perkara yang berkaitan masalah kehidupan apa? Alam barzakh ini, kehidupan alam kubur ini, barakallahu fiik, itu berkaitan pula dengan 3 permasalahan yang penting. Apa itu? 3 permasalahan tersebut. Al-ula, pertama, fitnatul qabr. Fitnah di dalam kubur, fitnah kuburan. Nah, kita harus paham fitnah ini apa di sini. Fitnah di sini adalah as-su'al, pertanyaan. Kita lihat sini. Fitnatul qabr wa huwa as-su'al, ya kan? Fitnah dalam kuburan yaitu soal, pertanyaan. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka? Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Nah, pertanyaan ini dikenal fitnatul qabr. Fitnah kuburan. Mafhum? Naam. Wa hiya 'amatun fi haqqi jami'il mukallafin min hadhil ummah wa ghairi hadhil ummah. Masyaallah, ini faedah ini. Yang mana fitnah kuburan ini, fitnatul qabr ini berlaku umum untuk semua semua orang yang terbebani syariat, baik dari kalangan umat ini maupun umat selain umat ini. Paham ya? Baik dari kalangan umat ini maupun yang selain umat ini, berlaku umum. Hak, na'am, barakallahu fi haqqi jami'il mukallafin, pada semua orang yang terbebani syariat. Mafhum? Semuanya. Wa inna ma yanzu
salah satu asnafin bin nas. Akan tapi yang berhasil, yang selamat ada tiga golongan, tiga orang dengan dalil. Yang selamat diselamatkan dari apa? Dari pertanyaan tersebut, 3 orang saja. Siapa itu? Al-awwal al-anbiya, para nabi. Selain itu ditanya. Nah, nanti selain 3 orang ini ditanya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fabi tuftanun wa anni tus'alun. Maka dengan sebabku kalian diuji dan tentangku kalian akan ditanya. Akhrajahu Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha. Paham ya? Asal yang kedua, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bi barakatis suyuf ala ru'usihim fitnah. Yang kedua, para syuhada, orang yang mati di medan peperangan. Para syuhada di sini adalah orang yang mati syahid, syahidnya hakiki. Karena ada yang mati syahid hukmi. Yang hukmi diperlakukan sebagaimana mayat yang lainnya. Hukmi itu maksudnya dia dihukumi mati syahid. Seperti misalkan mati tertimbun bangunan, mati tenggelam, mati terbakar. Itu kan dikatakan mati syahid kan? Nah, mati terbunuh karena membela harga diri dan kehormatannya. Itu mati syahid kan? Tapi syahidnya apa? Hukmi. Kalau syahid hukmi itu diperlakukan sebagaimana mayat yang lainnya. Tapi maknanya asyuhada ini adalah orang-orang yang mati syahid di medan peperangan. Rasulullah SAW berkata, kafa bi barakatis suyuf. Apa artinya? Cukuplah kilatan pedang ala ru'usim, di atas kepala-kepala mereka, fitnah sebagai ujiannya. Jadi ketika dalam kuburan enggak ditanya lagi. Karena ketika di dunia perang melawan orang-orang kufar itu dengan mendengarkan kilatan dan juga kilatan pedang, ya suara-suara pedang itu udah cukup sebagai ujiannya itu loh. Paham ya? Nah, jadi enggak ditanya lagi para syuhada ini. Nah, barakatus suyuf itu kilatan pedang. Jadi kalau biasanya orang berperang itu kan barakallahu fiik, kadang berkilat bersuara itu maksudnya. Paham ya? Akhrajahu an-Nasa'i an rajulin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan hadis ini oleh Imam An-Nasa'i dari salah seorang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada faedah yang jangan enggak paham, tapi pastikan paham, yaitu hadis ketika datang dari salah satu sahabat enggak disebutkan namanya itu enggak masalah. Paham ya? Nah, mesti kadang orang bertanya kan, siapa sahabat ini? An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Siapa sahabat ini? Tahu tidak tahu enggak bahaya. Karena apa? Jahalatus sahabah la tadur, kaidahnya. Jahalatus sahabah la tadur. Majhulnya, tidak diketahuinya nama sahabat itu tidak membahayakan. Kenapa? Li'anna sahabah kulluhum udul. Dikarenakan para sahabat mereka semuanya itu udul, memiliki sifat adalah. Sehingga majhulnya enggak berbahaya. Beda dengan tabi'in. Kalau tabi'in ditanya salah seorang dari kalangan tabi'in, siapa orangnya? Thiqah atau dhaif kan itu. Tapi kalau sahabat jangan. Tahu namanya alhamdulillah, dalam surah, dalam syarah-syarah yang lainnya misalkan, enggak bagus. Enggak tahu namanya enggak masalah. Jadi pahami? Seperti itu. Asal yang ketiga siapa yang diselamatkan dari apa? Fitnah qabr? Al-murabitun, orang-orang yang menjaga di perbatasan. Ketika ada peperangan, orang-orang yang menjaga perbatasan antara kaum muslimin dengan musuh. Yang murabitun tersebut mereka mendapatkan apa? Keringanan dan juga tidak mendapatkan fitnatul qabr ini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ya'manu min fitnanil qabr. Dan orang tersebut aman dari apa? Dari fitnah dalam kuburan. Mafhum? Jadi ini khusus ini ya barakallahu fiik. Nah, ada 3 ini. Kita lihat akhrajahu Muslim an Salman radhiyallahu anhu. Wa zada ba'dhum, sebagian mereka menambahkan as-siddiqun. Ya total kalau dengan tambahan ini 4 kan. Di antara mereka sebagian mereka menambahkan apa barakallahu fiik, as-siddiqun, orang-orang yang jujur. Li'annahum afdal minasy syuhada. Karena siddiqun ini ternyata lebih afdal daripada para syuhada. Ya kan? Nah. Kalau antum melihat dalam ayat itu kan diurutkan ya. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, ya kan? Berarti barakallahu fiik diurutkan. Jadi keutamaannya siddiqun itu lebih afdal daripada syuhada. Wa asyara ilaiha biqaulihi dammun waqi'un. Dan beliau mengisyaratkan dengan ucapan beliau dammun waqi'un. Maksudnya terjadi himpitan yang benar-benar terjadi. Dammun itu himpitan dalam kuburan itu. Paham ya? Naam. Barakallahu fikum. Berikutnya
yang pertama sudah selesai ya, yang dihadapi barakallahu fiik yang berkaitan dengan kehidupan dalam kuburan. Pertama adalah fitnatul qabr. Yang kedua, as-saniyah ad-dhammah. Apa ya ad-dhammah? Wa hiya waqi'atun 'ala jam'il mukallafin illa al-anbiya 'ala sahih. Yang mana ad-dhammah ini, himpitan atau tekanan ini terjadi mengenai seluruh orang-orang yang berbeban syariat kecuali para nabi. 'Ala sahih menurut pendapat yang sahih. Ma'a anna jumhurul ulama yarawna dukhulal anbiya. Bersamaan dengan itu, jumhur para ulama, kebanyakan para ulama yarawna berpandangan bahwasanya para nabi pun juga masuk. Paham ya? Tapi pendapat yang kuat tadi menurut Syekh Abdul Hamid bahwasanya kecuali para nabi. Fiha kata beliau, yarawna dukhulal anbiya fiha. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalil qabri daghtatan. Sesungguhnya dalam kuburan itu ada himpitan, ada tekanan. Daghta itu himpitan, tekanan. Walau kana ahadun najian, kalau seandainya ada satu orang yang selamat, minha, dari himpitan atau tekanan tersebut, naja minha Sa'ad bin Mu'adz, saya Sa'ad bin Mu'adz akan selamat darinya. Tapi ternyata enggak selamat. Paham ya? Karena walaupun beliau sahabat, berarti kan tetap ada kena. Paham ya? Kalau seandainya ada yang selamat, beliaulah yang seharusnya selamat. Sa'ad bin Mu'adz itu sahabat yang mulia. Ketika beliau meninggal dunia, bergetar arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sebagaimana dalam hadis yang sahih, riwayat yang sahihah, ittazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Bergetar arsy-nya Allah taala ketika matinya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Mafhum? Naam. Akhrajahu Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Falau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudham li laqala lanajautu minha ana fahada laftuhu yanbaghi al-intibah laha. Artinya, falau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudham, kalau seandainya Rasulullah SAW itu juga dihimpit, ditekan, niscaya beliau akan mengatakan, sungguh aku akan selamat darinya. Karena dikecualikan. Paham ya? Para nabi tidak ditekan, tidak ada tekanan, tidak ada himpitan di situ. Paham ya? Dikecualikan tadi kan? Wa hadza laftuhu, ini baru cuplikannya. Yan baghil intibah laha. Ya, yang selayaknya untuk memperhatikan terhadapnya. Maksudnya dikecualikan. Jadi pahami? Kecuali para nabi tadi. Itu pendapat yang sahih. Kalau seandainya para nabi juga dihimpit, ditekan, niscaya Rasulullah mengatakan, sungguh aku selamat darinya. Tapi kenapa beliau enggak mengatakan demikian? Karena enggak ada tekanan, enggak ada himpitan bagi para nabi. Summa fi qauli katsirin minan nas kadzamatil al-hanun lil muslim. Kemudian sebagaimana ucapan sebagian atau kebanyakan manusia, kadzamatil seperti apa? Dekapan seorang ibu yang penyayang lil muslim, kepada orang muslim. Ini sekedar ungkapan orang Arab ya. Jadi seakan-akan barakallahu fiik dipermisalkan seperti ini. Kalamun khairus shawab, ini ucapan yang tidak tidak benar, karena dikecualikan seakan-akan kayak dekapan seorang ibu yang penyayang kalau kepada orang muslim. Jadi kalau orang muslim itu nanti dihimpit, ditekan, tapi tekanannya bagaikan dekapan seorang ibu. Jadi kayak enak sekali gitu loh. Padahal nanti keadaannya ngeri, enggak seenak dengan ungkapan yang diungkapkan oleh sebagian orang ini. Paham maksudnya? Makanya ini katakan beliau kalamun ghairus shawab, ucapan yang tidak benar. Fahiya dhammatun syadidatun yaqa'u biha takfir sayyi'at fi haqqil muslim. Maka yang benar adalah sungguh itu adalah tekanan dan himpitan yang sangat kuat dan dahsyat. Yaqa'u biha, yang terjadi dengannya takfir sayyi'at, menggugurkan 6 dosa-dosa kecil fi haqqil muslim, pada hak orang muslim. Wa takunu adzaban mustamirran, dan itu bisa jadi azab yang terus-menerus alal kafir, kepada orang kafir. Jadi himpitan itu ada dua kemungkinan. Himpitan, desakan tadi, tekanan tadi itu ada dua kemungkinan. Bagi orang muslim mukmin maka itu sebagai penggugur dosa. Tapi bagi orang kafir azab terus yang akan dirasakan. Wa mimma yadullu ala dzalik annahu qala tsumma farja anhu. Termasuk menunjukkan hal tersebut adalah bahwasanya Rasulullah mengatakan kemudian barakallahu fiik dientaskan, diselamatkan darinya. Nasallallahu as-salamatal afiyah. Berarti menunjukkan bahwasanya himpitan tersebut, tekanan tersebut bukan tekanan yang sifatnya lembut ya. Karena benar-benar ditekan itu loh ya. Ungkapan orang Arab tadi qadammatil al-hanun lil muslim itu enggak tepat. Wa fi sahihain an Asma radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
uhiya ilayya annakum tuftanun fi kuburikum misl aw qariba min fitnatil masjid dajjal. Berkata Asma radhiyallahu anha, telah bersabda Rasulullah SAW, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annakum tuftanun, bahwasanya kalian semuanya akan difitnah di dalam fi kuburikum, dalam kuburan kalian. Difitnah itu maksudnya diantaranya apa? Ditanyai dengan 3 pertanyaan. Misal seperti halnya apa? Seperti halnya atau qarib atau hampir mirip, berdekatan dengan apa? Min fitnatil masjid dajjal, dengan fitnah masjid dajjal. Berarti maksudnya ngeri, sama-sama ngerinya itu loh. Dipermisalkan seperti itu. Jadi kalian itu akan difitnah di dalam kuburan kalian itu seperti halnya mendekati atau mirip dengan apa? Fitnah dajjal. Sama-sama ngerinya. Mafhum insyaallah? Naam. Tapi ingat-ingat kemarin ya, ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu yang dikecualikan. Naam. Kata beliau, wa adabul qabri wa na'imuhu, adab kuburan dan kenikmatan di dalamnya, aidan fa na'im lil mu'minin al muwahhidin. Kenikmatan di sini berlaku untuk orang yang beriman dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Taala. Wal adzab lil kafirin, dan adab berlaku untuk orang-orang kafir. Wa man sya'allahu min usatil mu'minin, dan juga adab diperlakukan untuk orang-orang yang Allah Taala kehendaki dari kalangan kaum mukminin yang ahlul ma'asi. Iya kan, kita perhatikan orang mukmin, orang muslim yang mereka ahlul ma'asi, sahibul kabirah, pelaku dosa besar, itu mungkin aja diadab, tapi sesuai dengan kadar dosanya. Nah, tidak kekal. Hakun bin nadar ay ma'lumun bi adillati dzalika fil Qur'an was sunnah. Maksudnya itu benar adanya dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maklum, sudah diketahui bi adillatin dzalik, dengan dalil-dalil hal tersebut fil Qur'an was sunnah, dalam Al-Qur'an was sunnah, wa ijma'is salafus salih, dan juga dengan dalil kesepakatan para salafus salih. Waqad dzakartu fi kitabi, dan sungguh aku telah menyebutkan dalam artikel atau tulisanku, tanbihu ulil absar lima fil qabr minan na'imi wal adzab war rad ala rafidah al asyrar. Ini karya beliau yang isinya adalah peringatan bagi orang-orang yang punya lubuk hati, berkaitan masalah perkara kuburan, yang ada dalam kuburan berupa kenikmatan maupun adzab, dan bantahan kepada Syiah Rafidah yang jahat. Ini artikel beliau ya. Jumlan min barakallahu fi, secara global, minha di antaranya qaulullah azza wa jalla, perkataan Allah Taala, an-nar yu'aduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Api senantiasa menyala, dinyalakan untuk apa? Untuk Fir'aun dalam barzakh tersebut, ghuduwwan wa 'ashiyya, pagi dan petang. Itu sudah ada adab kuburan, sudah ada. Ini adabnya Fir'aun ini. Wa yawma taqumus sa'ah, dan nanti ketika tegak hari kiamat, ketika datang hari kiamat, adkhilu, diperintahkan, masukkanlah ala Fir'aun, pasukan-pasukan pengikutnya Fir'aun, asyaddal adzab, kepada adab yang lebih pedih lagi, adab yang dahsyat. Mafhum? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya kan? Telah bikin kalian lalai at-takatsur, berbangga-bangga, berbanyak-banyakan harta, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Maksudnya sampai kalian masuk dalam kuburan. Inilah yang namanya Bani Adam. Kadangkala kalau tidak terkontrol, tidak terkondisikan dalam mencari dunia, itu ambisinya sangat kuat sekali untuk mendapatkannya. Tapi nanti kalau didapat nggak puas. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab labtagha salisa, wa la yamla'u fahu illa turab." Apa artinya? Kalau seandainya Bani Adam itu memiliki 2 lembah emas, misalnya dia ingin mencari yang ketiganya, dan tidak akan bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Maksudnya bagaimana? Nanti kalau mati nggak dibawa itu harta. Harta semua ditinggalkan, harta, tahta, wanita, semua ditinggalkan. Dan kecuali amalan. Itu kecuali amalan. Lihat itu. Nggak ada yang dibawa ke dalam kuburan kecuali apa? Amalan tadi itu. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Jika amalannya jelek, dia akan mendapatkan kejelekan. Wa qaulihi, dan juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, atau qauluhu, wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan rasakan mereka dengan adab yang rendah dulu, sebelum apa? Sebelum adab yang besar. Tujuannya agar mereka kembali. Paham ya? Adab yang rendah itu maksudnya di kuburan, alam barzakh. Nanti adab yang besar di neraka. Bisa dipahami? Seperti itu. Wa qaulullah azza wa jalla, fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanu wa jannatun na'im, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin,
Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamimin wa tasliyatul jahim inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Di sini barakallahu fik, inna hadza lahu haqqul yaqin. Benar-benar ada ya barakallahu fik. Nah, siksaan-siksaan itu benar-benar ada. Wa qaluhu mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Kita ambil dikit lagi. Wal ahadits mutawatirah fi isbatihi minha qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'in. Sudah hafal semuanya ini ya. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Akhrajahu Muslimun an Abi Hurairah anhu. Artinya di antaranya adalah perkataan Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian tasyahud, maka yasta'id, mintalah perlindungan billah kepada Allah Ta'ala min arba'in, dari 4 perkara. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari apa? Dari adab neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, dan dari adab kuburan. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan juga berlindung kepadamu dari fitnah apa? Kehidupan dan kematian. Kehidupan fitnahnya banyak, setelah kematian juga ada. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan berlindung dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Paham? Nah, seperti itu. Ini kisahnya panjang, kalau kita baca sekarang mungkin enggak terkejar ya. Jadi kesimpulannya yang kita ambil, nah barakallahu fiik, sebelum mengakhiri pada pertemuan akan datang hadisnya Bara bin Azib radhiyallahu anhu, yang kita ambil adalah apa? Yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini mengenai bahwasanya adab kuburan dan kenikmatan dalam kuburan itu benar adanya. Dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma'. Mafhum? Naam. Jadi tidak ada barakallahu fiik, naam, khurafat bahwasanya naam, ketika orang sudah mati kemudian tidak akan dibangkitkan lagi, itu semuanya tidak benar pendapatnya. Nanti kalau sudah mati dimakamkan, dikuburkan dalam kondisi di kuburan itu sendiri. Kemudian orang-orang yang mengantar tadi pulang lagi, ya kan? Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, apa dalam hadis yang sahih? Yatsba'ul mayyit thalatha. Yarji'u isnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Bahwasannya yang mengikuti si mayit itu ada 3 perkara. Yang 2 pulang lagi ke dunia, yang 1 menyertainya. Apa yang pulang ke dunia? Ahluhu wa maluh, hartanya dan keluarganya pulang lagi. Paham ya? Nah, enggak dibawa mati, enggak dibawa dalam kuburan. Wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa adalah amalannya. Oleh karena itu, amalan itulah yang menentukan nanti baik buruknya. Paham ya? Bagaimana keadaan dia, bagaimana dia mendapatkan kenikmatan atau tidak, itu tergantung tadi itu. Paham ya? Ya, tergantung yang dia lakukan. Kalau dia di dunia dia menanam tanaman yang baik, dia akan memanennya di akhirat dengan baikan gitu. Seperti itu. Jadi intinya benar adanya adab kuburan. Mafhum? Faedah yang berikutnya adalah fitnatul qabr. Fitnah itu adalah apa? As-su'al, pertanyaan. Pertanyaan tentang 3 perkara. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Yang bisa menjawab apa kemarin? Dibentangkan kasur dari surga, diluaskan kuburannya sejauh mata memandang, kemudian ditampakkan di hadapan surga, seraya si mayit mengatakan, ya Rabb aqimus sa'ah, wahai Rabbku, tegakkan hari kiamat. Adapun yang tidak bisa menjawab, maka disempitkan kuburannya hingga tulang rusuknya bersilang. Kemudian dibentangkan kasur dari neraka, ditampakkan neraka di hadapannya. Karena ketakutan dia mengatakan, ya Rabb la tuqimus sa'ah, wahai Rabbku, janganlah tegak hari kiamat. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.